Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak sama Ibu Asma dan Ibu Rifka. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang cita-citaku menjadi anak soleh, yaitu bab ketiga. Nah, untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran, buku dan pulpen untuk para pemateri. Jangan lupa berdoa ya sebelum belajar. Nah, dan juga ketika kalian mendengarkan video ini disimak baik-baik, jangan langsung dipercepat ya. Oke anak-anak, selamat menyaksikan. Nah, semisal nih, kalau misalkan kalian ditanyain sama guru, cita-cita kalian jadi apa sih? Kalian kan pasti jawabnya kebanyakan pada pengen jadi dokter, jadi polisi, jadi guru. Nah, tapi di sini ada misalnya nih ya, namanya Ahmad. Terus dia ditanya sama ibu guru, cita-cita kamu mau pengen jadi apa Ahmad? Terus Ahmad jawabnya pengen jadi anak soleh. Nah, maksud Ahmad di sini dia pengen jadi misalkan dia pengen jadi dokter, jadi dokternya tuh soleh, dokter yang soleh, guru yang baik, gitu ya. Sampai sini paham? Nah, ciri-ciri anak soleh itu ada 3 ya. Jadi kalau misalkan ada ibu gurunya yang nanya, ada berapa ciri-ciri anak soleh? Ada 3. Yang pertama, dia memiliki sikap jujur. Terus yang kedua, hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Terus yang ketiga, menghargai sesama. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa sih sebenarnya jujur itu? Kalian tahu nggak? Jujur itu berasal dari bahasa Arab. Sidik, artinya jujur atau benar. Nah, kalau misalnya kalian ditanya apa, dititipin apa, kalian dititipin uang nggak dari sama orang tua kalian buat bayar buku gitu? Nyampe di sekolahan ditanya, ayo sekarang kumpulkan uangnya buat ngambil buku. Kalian malah apa? Malah bilang nggak bawa uang bu, nggak dikasih sama ibunya, digituin. Itu berarti kalian apa? Tidak jujur. Sampai sini paham kan jujur itu seperti apa? Nah, sekarang yuk kita mengenal jujur itu ada berapa macam sih sebenarnya. Jujur itu ada 3. Nah, yang pertama apa? Yang pertama kita harus jujur kepada Allah. Yang kedua, kita harus jujur kepada diri sendiri. Yang ketiga, kita harus jujur kepada orang lain. Yuk, sekarang kita simak contoh dan penjelasan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh tentang perilaku terpuji, yaitu perilaku jujur. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah berperilaku jujur terhadap Allah. Nah, maksudnya apa? Ketika kita sendirian di rumah, kita tanpa pengawasan orang tuanya pergi, kita harus tetap melaksanakan sholat. Karena apa? Allah melihat segala perbuatan yang kita lakukan. Terus yang kedua, ketika kita sedang mengerjakan ujian, kita tidak boleh mencontek. Nah, berarti itu sama aja kita berperilaku jujur terhadap diri sendiri karena kita menghargai hasil jerih payah yang kita lakukan selama ini. Nah, yang ketiga, kita adalah berperilaku jujur kepada orang lain. Contohnya apa? Ketika kalian pulang dari pasar, kalian berbelanja, nah uang sisa belanjaan kalian itu kalian kembalikan kepada ibu kalian, bukan malah diambil. Oke, sampai sini paham? Nah, tadi kan kita udah belajar, udah ngerti nih apa itu jujur. Nah, sekarang kita belajar tentang manfaat berbuat jujur. Nah, yang pertama itu dicintai Allah. Nah, yang kedua dipercaya orang lain. Terus yang ketiga ada disenangi teman. Yang keempat ada tentram dan bahagia. Nah, yang kelima selamat dari bahaya. Jadi kalau misalkan ditanyain manfaat jujur ada berapa, manfaat jujur ada 5 ya. Nah, sekarang kita mulai di judul baru ya, hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Langsung simak baik-baik ya. Nah, yang pertama, hormat dan patuh terhadap orang tua. Contohnya kayak apa? Yang pertama, mendengarkan nasihatnya. Jadi nih kalau misalkan kalian dinasihatin orang tua, kalian didengerin ya. Terus yang kedua, mentaati perintahnya. Kalau misalkan disuruh orang tua, misalkan orang tua minta tolong beli gula ke warung, langsung dikerjain ya, nggak usah ditunda-tunda. Terus yang ketiga, berbicara lemah lembut. Jadi kalau misalkan berbicara sama orang yang lebih tua dari kita, harus
lemah lembut, nggak boleh dibentak, nggak boleh berbicara yang kasar. Terus yang keempat, membantu pekerjaan rumah. Kalau misalkan ngeliat ibu lagi nyapu gitu, dibantuin ibunya, ya. Terus yang kedua, hormat dan patuh terhadap guru. Contohnya kayak apa? Berbicara dengan sikap yang santun. Sama aja ya, pokoknya kalau berbicara sama orang yang lebih tua dari kita harus sopan, ya. Terus yang kedua, berbahasa yang baik dan benar. Terus yang ketiga, rendah hati. Terus yang keempat, tidak sombong dan tidak merasa lebih pintar. Di sini paham? Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu menghargai sesama. Menghargai sesama, yuk kita lihat contohnya apa aja. Yang pertama ada menghargai keyakinan orang lain. Nah, di sini ceritanya Ahmad itu beragama Islam dan Mario itu beragama Kristen. Nah, mereka itu satu sekolah dan satu tempat tinggal. Nah, tapi apa? Mereka itu selalu rukun dan saling menghargai, nggak pernah tuh menjelek-jelekan. Ahmad menjelek-jelekan agama Mario maupun Mario yang menjelek-jelekan agama Islam. Semuanya hidup damai dan rukun. Paham sampai sini? Nah, contoh yang kedua adalah menghargai pendapat orang lain. Seperti apa? Ketika kita di kelas kan, biasanya kita ada disuruh bikin kelompok tuh, kelompok belajar atau kelompok ngerjain tugas. Nah, pasti kan ada teman-teman yang berbeda pendapat. Misalnya kita jawabannya A, terus yang misalnya si Sinta jawabannya B. Nah, sikap kalian harus seperti apa? Apakah kalian langsung marah, apa menghargai, atau justru malah mendiamkan? Nah, kalau seperti itu kita harus menghargai, kita tanya kenapa berbeda. Nah, kita saling menghargai, saling bertukar pikiran, bertukar pendapat, jadi tidak boleh marah dan harus menghargai satu sama lain walaupun jawaban teman kita itu berbeda. Sampai sini paham kan? Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian tadi mendengarkan apa yang Ibu Azma dan Ibu Rifka jelaskan, nah jangan lupa kalian bisa mengerjakan soal latihan yang sudah Ibu tuliskan di sini ya. Kalian tulis di kertas yang rapi, lalu nanti kalian foto. Oke? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.